Baik, sekarang kita lanjut persis dari akhir hoax sebelumnya. Anda tadi sudah memahami gambaran besar tentang kenapa informasi seputar pensiun, kenaikan manfaat, pembaruan regulasi, dan perubahan kebijakan pemerintah selalu terasa terlambat atau simpang siur. Dan di titik inilah, kita masuk ke pembahasan inti yang selama ini membuat banyak senior di Indonesia bertanya-tanya. Kenapa angka bisa berubah, bagaimana proses penentuannya, siapa saja yang terlibat, dan terutama, apa dampaknya bagi kehidupan sehari-hari para pensiunan di seluruh Indonesia. Kalau Anda perhatikan baik-baik, pola pengumuman pemerintah setiap tahun sebenarnya tidak pernah benar-benar berubah. Semua dimulai dari evaluasi anggaran, kemudian proyeksi ekonomi nasional, lalu perhitungan kembali terkait kemampuan fiskal negara, dan setelah itu barulah muncul keputusan, apakah manfaat pensiun harus dinaikkan, ditahan, atau justru diperbaiki mekanismenya. Tapi yang jarang dibahas adalah betapa rumit dan panjangnya proses internal sebelum setiap angka itu diumumkan ke publik. Banyak orang mengira bahwa pemerintah hanya perlu duduk sebentar, membuat keputusan, lalu mengirimkan dokumen resmi. Padahal, di balik satu pengumuman saja, ada ratusan halaman analisis data, proyeksi keuangan jangka panjang, hingga pertimbangan kondisi ekonomi global yang semuanya bisa memengaruhi kesejahteraan para pensiunan. Kita mulai dari hal yang paling mendasar, bagaimana pemerintah menentukan apakah manfaat pensiun harus disesuaikan? Setiap tahun, tim dari Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Pan-RB, Bappenas, hingga lembaga keuangan negara ikut terlibat dalam proses evaluasi. Mereka menganalisis berbagai data penting seperti inflasi, rata-rata kebutuhan hidup, tren harga barang pokok, kemampuan fiskal negara, hingga beban pensiun dari tahun ke tahun. Semua data ini kemudian disatukan untuk melihat apakah daya beli pensiunan sudah terlalu menurun, atau apakah masih memungkinkan untuk memberikan kenaikan manfaat tanpa membahayakan stabilitas anggaran jangka panjang. Masalah lain yang sering muncul adalah persepsi bahwa pemerintah menunda informasi agar terlihat seolah-olah sengaja memperlambat pencairan manfaat. Padahal, faktanya, banyak keputusan tidak bisa dibuat secara sepihak. Ada rapat lintas kementerian, rapat komite anggaran, audit internal, konsultasi dengan lembaga pengelola pensiun seperti Taspen dan Asabri, dan bahkan beberapa kali proses harmonisasi regulasi sebelum sebuah keputusan bisa diumumkan dalam bentuk resmi. Itulah mengapa seringkali para pensiunan merasa seperti selalu mendapat informasi di menit-menit terakhir. Bukannya pemerintah tidak ingin cepat, tapi memang prosedurnya harus memenuhi banyak tahapan hukum dan administrasi. Sekarang mari kita bicara soal angka yang sering berubah. Anda mungkin pernah mendengar bahwa sebelumnya beredar prediksi, kemudian muncul angka baru yang berbeda dari rumor sebelumnya. Itu bukan kesalahan pemerintah, melainkan hasil dari dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai contoh, ketika inflasi naik, maka kebutuhan untuk menyesuaikan manfaat pensiun menjadi lebih mendesak. Namun jika pada saat yang sama penerimaan negara menurun, misalnya karena perlambatan ekonomi global atau penurunan harga komoditas, maka kemampuan negara untuk menaikkan manfaat ikut terpengaruh. Jadi angka yang berubah bukan berarti tidak ada kepastian, tetapi justru menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penyesuaian agar keputusan yang diambil tetap aman bagi APBN. Para senior di Indonesia juga sering bertanya tentang bagaimana pemerintah menghitung besarannya. Banyak yang bertanya, apakah semua orang mendapatkan kenaikan nominal yang sama? Jawabannya adalah tidak selalu. Tergantung kebijakan tahun itu, pemerintah bisa memberikan kenaikan dalam bentuk persentase atau dalam bentuk nominal tetap atau kombinasi keduanya. Persentase biasanya diberikan agar kenaikan terasa proporsional berdasarkan besaran manfaat yang diterima. Namun kadang pemerintah juga memberikan tambahan nominal tetap agar para pensiunan dengan manfaat kecil tetap merasakan dampak yang signifikan. Dan untuk memastikan keadilan, biasanya ditetapkan formula khusus agar tidak ada kelompok pensiunan yang merasa dirugikan. Beberapa dari Anda mungkin bertanya, bagaimana dengan janda atau duda pensiunan? Apakah mereka juga mendapatkan penyesuaian? Jawabannya, ya, selama kebijakan tersebut berlaku untuk kategori pensiun yang dikelola oleh Taspen atau Asabri,
maka janda duda, veteran, dan ahli waris tetap menjadi bagian dari penerima. Namun, mekanisme pencairannya bisa berbeda, terutama bagi ahli waris yang harus memperbarui dokumen atau status tertentu sebelum menerima haknya. Itulah mengapa banyak ahli waris yang sering merasa prosesnya lebih lama atau lebih rumit. Padahal sebenarnya sistem hanya ingin memastikan bahwa dana diterima oleh orang yang benar-benar berhak. Selanjutnya, mari kita bicara tentang hal yang paling banyak ditunggu-tunggu oleh para pensiunan di Indonesia. Kapan sebenarnya uangnya cair? Pertanyaan ini selalu muncul setiap kali ada pengumuman mengenai penyesuaian manfaat pensiun. Banyak orang berharap bahwa pencairannya bisa dilakukan secepat mungkin, bahkan beberapa berharap hanya dalam hitungan hari setelah pengumuman. Namun faktanya, proses pencairan tidak sesederhana itu. Setelah pengumuman resmi keluar, Taspen dan Asabri membutuhkan waktu untuk menyesuaikan sistem, melakukan perhitungan ulang, memverifikasi data penerima, hingga mengatur mekanisme distribusi dana ke ribuan kantor cabang, bank mitra, dan rekening pensiunan di seluruh Indonesia. Bahkan hal-hal kecil seperti perbedaan nomor rekening, perubahan status pernikahan, data yang belum diperbarui, atau perbedaan tanggal lahir bisa menyebabkan keterlambatan pada individu tertentu. Karena itu penting bagi para pensiunan untuk selalu memastikan bahwa data di Taspen atau Asabri sudah benar dan terbaru. Kesalahan sekecil apapun bisa membuat proses menjadi jauh lebih lama. Lalu bagaimana dengan rumor-rumor yang sering muncul sebelum pengumuman resmi? Anda mungkin sering melihat berita yang mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan rapel dalam jumlah besar, atau kenaikan mencapai angka yang sangat tinggi, atau bahkan pencairan dilakukan dalam bentuk lump sum sekaligus miliaran rupiah. Rumor-rumor seperti ini sering membuat banyak senior merasa bingung atau bahkan terlalu berharap. Faktanya, pemerintah tidak pernah memberikan kenaikan manfaat dalam jumlah tidak wajar atau melebihi kemampuan fiskal negara. Jadi jika Anda mendengar kabar yang terdengar terlalu fantastis, besar kemungkinan itu hanya spekulasi atau interpretasi yang berlebihan. Biasanya, pemerintah baru memberikan informasi ketika semua proses sudah selesai. Itulah kenapa kita sering melihat pengumuman muncul hanya beberapa hari atau minggu sebelum pencairan. Banyak pensiunan merasa ini terlalu mendadak, padahal justru itu cara pemerintah memastikan bahwa angka yang diberikan sudah aman dan tidak akan berubah lagi. Jika pengumuman dilakukan terlalu awal, bisa menimbulkan salah persepsi atau bahkan revisi yang justru membuat publik semakin bingung. Sekarang mari kita masuk ke pembahasan tentang kondisi ekonomi yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah. Anda mungkin bertanya-tanya, kenapa keadaan ekonomi global bisa memengaruhi pensiun di Indonesia? Jawabannya sederhana, karena APBN Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dunia. Jika ekonomi global melambat, ekspor Indonesia berkurang, pendapatan negara turun, dan otomatis kemampuan pemerintah untuk menaikkan manfaat pensiun ikut terpengaruh. Begitu pula sebaliknya, jika ekonomi dunia membaik, tekanan inflasi menurun, dan pendapatan negara meningkat, maka peluang untuk memberikan kenaikan manfaat pensiun menjadi lebih besar. Selain itu, pemerintah juga harus memperhitungkan beban pensiun di masa depan. Dengan semakin banyak ASN yang akan memasuki usia pensiun dalam beberapa tahun ke depan, beban negara untuk membayar manfaat setiap bulan akan semakin besar. Jika kenaikan manfaat diberikan terlalu tinggi sekarang, dikhawatirkan negara tidak mampu membayar beban jangka panjangnya. Jadi pemerintah harus menjaga keseimbangan. Di satu sisi ingin membantu para pensiunan agar tetap sejahtera, di sisi lain harus memastikan negara tidak terbebani berlebihan. Ada satu hal lagi yang jarang dibahas, yaitu faktor usia pensiunan yang memengaruhi besaran rapel. Banyak yang tidak tahu bahwa terkadang sistem penghitungan bisa menyesuaikan berdasarkan kategori usia penerima, bukan hanya berdasarkan masa kerja atau golongan terakhir saat pensiun. Misalnya, jika seorang pensiunan sudah memasuki usia tertentu, pemerintah bisa memberikan formula khusus untuk memastikan bahwa manfaat yang diterima tetap memadai dengan kondisi kesehatannya. Namun ini bukan berarti bahwa semakin tua, semakin besar kenaikan yang didapat. Semua tetap dihitung berdasarkan formula resmi yang sudah disetujui oleh kementerian terkait.
Anda mungkin juga pernah mendengar bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan perubahan mekanisme pensiun nasional. Beberapa tahun terakhir, ada wacana mengenai perbaikan sistem agar lebih modern dan lebih adil bagi semua generasi, baik yang sudah pensiun maupun yang masih aktif bekerja. Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan bahwa generasi muda yang saat ini bekerja tidak merasa terlalu terbebani untuk membayar pensiun generasi sebelumnya. Jadi sistem harus dirancang agar berkelanjutan, tidak hanya untuk sekarang tetapi juga untuk masa depan. Dan pada titik ini, kita masuk pada pertanyaan yang paling penting bagi Anda, para senior yang sedang menonton video ini, apa makna semua perubahan ini bagi kehidupan sehari-hari Anda? Pertama, tentu saja peningkatan manfaat pensiun dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok seperti biaya kesehatan, makanan, transportasi, listrik, dan biaya hidup lainnya. Namun lebih dari itu, kepastian dan stabilitas dari pemerintah memberikan rasa aman bahwa masa tua Anda dilindungi dan dihargai. Setiap kenaikan, sekecil apapun, adalah bentuk penghargaan atas puluhan tahun pengabdian yang telah Anda berikan kepada negara. Bagi banyak pensiunan, terutama yang tinggal di daerah pedesaan atau wilayah dengan fasilitas terbatas, manfaat pensiun sering menjadi satu-satunya sumber penghasilan tetap. Karena itu, kebijakan pemerintah sangat memengaruhi kualitas hidup sehari-hari. Dan itulah alasan mengapa informasi seperti ini sangat penting, bukan hanya sekadar angka, tetapi harapan dan ketenangan bagi mereka yang sudah memasuki usia lanjut. Sebagian dari Anda mungkin merasa bahwa kehidupan semakin mahal, sementara manfaat pensiun terasa tidak cukup. Ini adalah keluhan yang sangat wajar. Biaya kesehatan meningkat, harga obat meningkat, bahkan transportasi dan kebutuhan harian pun ikut naik. Karena itu, pemerintah memang terus mendorong reformasi agar sistem pensiun di Indonesia tidak hanya mengandalkan mekanisme lama, tetapi juga memperbaiki cara distribusi, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi kebocoran agar dana benar-benar sampai kepada penerima yang berhak. Selain itu, pemerintah juga mulai memanfaatkan teknologi untuk mempercepat proses verifikasi dan pencairan. Sekarang banyak pensiunan yang bisa melakukan pembaruan data melalui aplikasi digital, tanpa harus datang ke kantor Taspen atau Asabri. Meskipun masih banyak yang belum terbiasa menggunakan teknologi, langkah ini akan membantu mempercepat proses sehingga tidak ada lagi keterlambatan pembayaran karena verifikasi manual. Pemerintah juga sedang menambah jumlah petugas lapangan untuk membantu para pensiunan yang kesulitan melakukan pembaruan data secara mandiri. Bagi Anda yang masih menunggu pencairan atau menunggu konfirmasi resmi, ada baiknya terus memantau kanal informasi resmi pemerintah, seperti situs Kemenkeu, Taspen, Asabri, dan pemberitahuan Bank Mitra. Hindari mengikuti informasi dari akun anonim di media sosial yang sering menyebarkan kabar tidak akurat. Ingat, pemerintah hanya akan mengumumkan informasi melalui kanal resmi, tidak pernah melalui pesan berantai atau rumor. Sekarang mari kita bicara tentang perasaan para pensiunan. Banyak dari Anda yang mungkin merasa kecewa, lelah menunggu, atau merasa pemerintah kurang peduli. Tetapi perlu diingat bahwa pemerintah tidak pernah mengabaikan kontribusi Anda. Justru sebaliknya, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap keputusan benar-benar tepat dan tidak merugikan Anda di masa depan. Kenaikan manfaat pensiun bukan hanya soal angka bulanan, tetapi tentang bagaimana negara menghargai seluruh pengabdian Anda selama puluhan tahun. Beberapa pensiunan mungkin juga merasa bahwa sistem saat ini terlalu rumit atau tidak transparan. Ini juga bukan keluhan baru. Karena itu pemerintah mulai membangun sistem pelaporan yang lebih jelas, sehingga setiap proses dari perhitungan hingga pencairan dapat dipantau dengan lebih mudah. Kedepannya, ada rencana membuat dashboard khusus bagi pensiunan yang memungkinkan Anda melihat status pembayaran, sejarah pencairan, dan pemberitahuan resmi langsung dari sistem. Satu hal yang harus selalu Anda ingat, hak pensiun Anda dijamin oleh undang-undang. Negara wajib membayar, tidak bisa tidak. Meskipun kadang prosesnya terasa lambat, hak Anda tetap aman dan tidak akan hangus. Bahkan jika pencairan terlambat, biasanya pemerintah akan memberikan rapel untuk menutupi kekurangan pembayaran dari bulan sebelumnya. Jadi Anda tidak perlu